fa in lam yusibha wabilun sayyibun nada fatallam bihi yahya mawatu salalihi. Mudah-mudahan kita mendapatkan hujan keberkahan daripada Mau'izatul Hasanah yang akan disampaikan oleh beliau, dan juga menjadi sebuah obat kerinduan kita, khususnya alumni Abuya Al-Habib Hamad bin Husain Warga Segaf yang sudah 2 tahun ini kita belum berjumpa dengan beliau dalam acara Multaqo yang kelima di Bangilan. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilakan. Wa sallallahu ta'ala Nabi. Allahumma shalli alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد. أما بعد, alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana di malam hari ini kita semua bisa berkumpul bersama di tempat yang penuh barakah insyaallah, tempat yang mulia insyaallah, wadah Kiai Haji Hadratus Syekh Fadlan Asy'ari hafizahullah, amin, wa ta'ala bi hayatihi bi ulumi, amin. Yang kita muliakan para habaib, wabil khusus Al-Habib Al-Ustaz Muhammad bin Abu Bakar Al-Idrus mata'anallah bihayatih wa hafidhahullah wa ra'ah, dan semua para habaib yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan mereka diberi kekuatan oleh Allah, dijaga oleh Allah, dan mudah-mudahan kita dikumpulkan bersama kakek mereka insyaallah di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Para ulama, para tuan guru, wabil khusus Guru Afif hafizahullah wa ra'ah, dan semua para guru lainnya, para ulama, ikhwani, para alumni Pondok Pesantren Darul Ihya Ulumuddin, dan semua para wali santri Pondok Pesantren Darul Ihya Ulumuddin yang insyaallah mereka semua dijadikan oleh Allah sebagai pengikut setia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, kita semua sekarang hidup di zaman yang penuh dengan berbagai macam fitnah, berbagai macam tantangan dan rintangan. Hidup di zaman seperti ini tidak beda jauh sama dengan orang yang
memegang bara api di tangannya. Bara api ini sangat menyakitkan. Bara api ini sungguh sangat menyakitkan. Hampir-hampir kita tidak kuat karena begitu panasnya. Jika kita lepas, kita akan merasa aman. Kita akan merasa tidak tersakiti. Tapi sebaliknya, jika kita terus genggam, kita pertahankan di tangan kita akan merasa sakit. Kita akan terus merasa kesakitan. Itulah permisalan kita hidup di akhir zaman ini. Iman yang kita pegang, akidah yang kita pegang, ibarat seperti bara api. Sulit sekali kita pertahankan. Sakit sekali ketika kita pertahankan. Begitu banyak caci maki, begitu banyak cemooh, begitu banyak orang yang memaksa kita, begitu banyak orang yang memfitnah kita ketika kita berpegangan dengan agama yang teguh, ketika kita berpegangan dengan agama yang benar, ketika kita berpegang kepada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ketika kita berpegang teguh dengan ajaran as-salafun as-salihun. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, sudah banyak orang yang sudah melepas bara api tersebut. Sudah banyak orang-orang yang mempunyai ilmu yang tinggi melepas bara api tersebut. Sudah banyak orang-orang yang soleh melepaskan bara api tersebut karena tidak tahan dengan godaannya rasa sakit. Untungnya, begitu beruntungnya kita yang sampai saat ini insya Allah dan seterusnya insya Allah sampai akhir hayat kita insya Allah tetap berpegangan dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, tetap berpegang teguh kepada ajaran as-salafun as-salihun. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, tentunya ini bukan usaha kita. Wallahil azim, demi Allah, ini bukan kekuatan kita, bukan kehebatan kita, bukan karena ketinggian ilmu kita. Tidak lain ini semua karena barokah yang kita dapat. Tidak lain ini semua karena kita mendapatkan ridha daripada guru kita insyaallah. Jangan pernah merasa kita baik, jangan pernah merasa kita alim, jangan pernah kita merasa dicintai orang karena banyak wirid kita, bukan. Karena banyak amalan kita, bukan. Karena banyak ilmu kita, tidak. Ini semuanya tidak lain adalah min barakatihim, berkat mereka, berkat as-salafun as-salihun, berkat ridha daripada guru-guru kita. Oleh karena itu, kalau kita hidup di dunia ini tanpa ridha masyayikh, tanpa ridha daripada guru-guru kita, kita pasti hidup dalam kesesatan. Saya teringat cerita dari Sayyidil Walid Al-Habib Ahmad bin Husain As-Sigaf, mata'anallah bihayatih.
Beliau pernah menyampaikan, Al-Habib Al-Qutub Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf radhiyallahu ta'ala anhu, seorang wali kutub yang hidup di zaman mutaakhir ini. Ketika ada musibah di Jawa, yaitu wafatnya salah satu keluarga daripada Al bin Hud. Pasuruan itu ada keluarga besar golongan Al bin Hud. Ini kakeknya Habib Hasan. Kakeknya Habib Hasan Ali bin Hud. Ali bin Hud. Ya Sayyidil Jannah Habib Idrus bin Hud. Itu semua keluarga besar bin Hud. Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf mengirim surat, isinya takziah. Isi suratnya begini: wahai keluarga Al bin Hud, apakah kalian tahu semua bahwasanya aku ini selalu berputar di poros bumi? Ana dawar aflak, aku ini pandai, sering berputar di poros bumi untuk melihat, untuk memperhatikan orang-orang yang cinta kepadaku. Coba kita lihat, mereka ini para wali disebut sebagai ahlul wafa, orang yang suka membalas budi seseorang. Kita cinta sedikit kepada mereka, mereka cinta banyak kepada kita. Kita berkhidmat sedikit kepada mereka, mereka balas dengan doa yang besar. Habib Shalih bin Muhsin Al-Hamid ketika Sayyidil Walid berkunjung ke rumahnya, di situ Al-Habib Ahmad bin Husain As-Segaf berkhidmat sedikit, mengambilkan minuman beliau, tapi dibalas oleh Habib Shalih bin Muhsin Al-Hamid dengan doa yang luar biasa. Didoakan oleh Habib Shalih bin Muhsin Al-Hamid, wahai Ahmad, ya Ahmad, engkau tidak akan miskin sampai mati, rizkimu terjamin sampai mati. Padahal beliau hanya berbuat sedikit. Maka pantas kalau mereka disebut sebagai ahlul wafa. Kita berbuat sedikit dibalas banyak oleh mereka. Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad mengatakan, ana ad'u liman da'ani, saya pasti akan mendoakan orang yang pernah mendoakan aku. Kita sekali bacakan doa untuk beliau, Fatihah untuk beliau, beliau balas dengan doa kepada kita selamanya seterusnya. Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf kadzalik termasuk seperti itu. Dikarenakan keluarga Al bin Hud yang cinta kepada beliau, yang hormat kepada beliau, beliau balas dengan apa? Beliau selalu memperhatikan orang-orang yang cinta kepada beliau. Ana dawarul aflak. Kemudian beliau melanjutkan, apakah anda tahu dari mana aku dapatkan itu semua? Apakah kalian tahu aku bisa seperti itu dari mana? Aku menjadi seorang kutub, aku mendapatkan karamah. Dari mana itu semua? Aku dapatkan itu semua dari ridha masyayikh. Guru-guruku ridha kepada aku. Guru-guruku semuanya ridha kepada aku.
maka aku dapatkan itu semua. Kemudian di tempat yang lain, Habib Abdul Ghani bin Ahmad As-Sigaf mengatakan, "Man ta'allaq bis-siyad 'ash fil aman wal itmi'nan wa sayudrik ma la yudriku ahli zaman." Siapa orang yang punya ta'alluq, mahabbah, cinta dengan orang-orang besar, para aulia, guru-guru besar, maka dia hidup dalam keadaan aman. Aman dari semua ketakutan. Takut miskin enggak, takut musuh tidak. Semua ketakutan hilang daripada hatinya. Wal itmi'nan, hidup dalam keadaan tenang. Yang penting yang terakhir, wa sayudrik ma la yudriku ahli zaman. Dia akan mendapatkan keistimewaan yang tidak didapatkan keistimewaan itu oleh orang-orang di zamannya. Oleh karena itu, ini adalah suatu permata yang berharga. Tapi gak akan bisa mengerti permata berharga kecuali orang-orang yang mengerti permata. Gak ngerti harganya ridho seorang guru, gak ngerti harganya dicintai ulama, dicintai wali, kecuali orang-orang yang mengerti. Orang-orang yang ditakdirkan oleh Allah menjadi orang besar, makanya rugi. Sekali lagi rugi. Orang yang hidup di zaman ini, di situ banyak ulama-ulama besar, para wali-wali besar, para sholihin, apalagi gurunya masih hidup, namun dia tidak mengambil kesempatan untuk mendapatkan ridhonya. Na'udzubillah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kalau kita mau mengandalkan sholat kita ini sudah benar atau tidak? Coba kita kembali, kita lihat, pernahkah kita sholat mendapatkan khusyuk dari awal takbir sampai selesai salam? Kalau kata Imam Ghazali, kita satu rakaat saja aman, khusyuk, itu sudah beruntung. Na'udzubillah min dzalik, sholat kita nggak bisa kita andalkan. Menegakkan di waktunya saja sudah nggak bisa, nggak mampu. Puasa, zakat, amal-amal yang lainnya, belum lagi dosa-dosa kita yang menumpuk, hati kita yang masih penuh dengan kotoran, masih penuh dengan penyakit hati. Apa modal kita nanti? Apa modal kita nanti untuk ke akhirat? Siapa yang menyelamatkan kita nanti di akhirat kalau bukan guru kita? Kalau bukan mereka para ulama, para aulia? Kita ini golongan orang-orang kalau usaha sendiri sulit. Usaha sendiri kerepotan. Yang kita cari sekarang keberuntungan. Kita cari sekarang haqqun azim, keberuntungan yang besar. Wa ma yulaqaha illa alladziina sabaru. Yang akan dapat akhlak yang tinggi, yang akan dapat kebersihan hati, kecuali orang-orang yang sabar mujahadah, sabar menundukkan hawa nafsu, sabar meninggalkan kenikmatan dunia. Wa ma yulaqaha illa dzul hazzin azim. Tidak bisa mendapatkan itu semua
kebersihan hati, akhlak yang tinggi, kecuali orang-orang yang punya keberuntungan yang besar. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau berkhidmat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam 10 tahun lebih. Apa yang beliau dapatkan? Keberuntungan yang besar. Dipegang kepalanya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma athir malah wa auladah wa adkhilhul jannah. Itu sahabat Anas ini setelah didoakan, beliau hartanya banyak. Sahabat-sahabat yang lain panen setahun sekali, sahabat Anas panen setahun 2 kali. Sahabat Anas ini hidup panjang umur, punya anak banyak. Satu kampung itu semua anak cucunya. Dan beliau mendapati cucu daripada cucunya. Semua rambutnya berubah, kecuali bekas tangan Rasulullah SAW. Jadi terlihat di rambut beliau ada bekas tangan Rasulullah SAW. Apa yang beliau katakan? Semua doa Nabi, semuanya sudah diterima oleh Allah, sudah saya rasakan. Hartaku barokah, anak-anakku banyak sekali, anak cucuku. Saya harapkan yang ketiga ini, adkhilhul jannah, masukkan ke surga Anas. Berkat apa? Khidmah kepada Rasulullah. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, ketika Rasulullah SAW masuk ke kamar mandi, Sayyidina Abdullah bin Abbas gak pakai disuruh, gak pakai diperintah. Beliau siapkan air. Beliau ngerti Rasulullah SAW dalam kamar mandi membutuhkan air untuk berwudu. Beliau bawakan air 1 ember, dibawa di depan pintu kamar mandi. Ketika Rasulullah SAW buka pintu, siapa yang menyiapkan air? Aku, wahai Rasulullah. Usianya masih kecil waktu itu. Kemudian Nabi SAW langsung mendoakan, Allahumma faqihhu fid-din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, jadikan dia mengerti ilmu agama, menguasai ilmu agama, dan jadikan dia sebagai ahli tafsir Al-Quran. Akhirnya benar apa yang didoakan oleh Rasulullah SAW. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, bawa anak-anak kita, kenalkan dengan para habaib, kenalkan dengan para kiai, para guru, bawa ke majelis-majelis, ajari berkhidmat. Jangan Anda yang memberikan air, anak perintah untuk memberikan air. Jangan hanya Anda yang bersalaman, anak yang suruh salaman. Apa harapannya? Supaya anak kita dapat keberuntungan. Dulu Sayyid Muhammad bin Ali bin Malik rahimahullah, ketika masih kecil, ketika itu Sayyid Alwi bin Abbas Al-Maliki, ayahnya Sayyid Muhammad, sedang duduk dengan Habib Saleh bin Muhsin Al-Habib. Ketika sama-sama duduk berbicara, Sayyid Muhammad yang masih kecil lewat saja sudah beruntung. Lewat Sayyid Muhammad, kata Habib Saleh, "Manhu? Siapa itu?" Kata Sayyid Alwi, "Al-Waladi Muhammad."
Ini anak putra Muhammad. Apa kata Habib Saleh? Ya Alwi la tas'al. Habib Alwi, kita jangan marah, kita jangan kaget. Fir'aun yasbiqul asal. Ini anak akan mengalahkan ayahnya. Ini cabang mengalahkan pokoknya. Akhirnya apa yang terjadi? Benar, Syekh Muhammad bin Ali al-Maliki lebih masyhur, lebih banyak murid-muridnya daripada Syekh Alwi bin Abbas al-Maliki. Ini anak hanya lewat, sudah untung dapat doa daripada Syekh Alwi, daripada Habib Saleh bin Muslim. Makanya saya himbau khususnya kepada para alumni Pondok Pesantren Darul Ihya Ulumuddin, para wali santri, mari di zaman ini kita perkuat lagi, kita pererat lagi hubungan kita, ta'alluq kita dengan para sholihin, para ulama amilin. Seandainya kata Imam Ghazali, laukan fi aqsas sin, seandainya ulama yang ngamalkan ilmunya ada di negeri Cina, di ujung negeri Cina, la sa'ina ilaihi linaili barakatih. Seandainya ulama yang amil itu berada di ujung negeri Cina, kita akan pergi ke sana untuk mendapatkan barokahnya. Tapi sayang seribu sayang, ulama yang amil di hadapan mata, ada di pelupuk mata, tidak terlihat. Ulama amil ada di depannya, tidak terlihat, tidak terasa. Dia sibuk mengikuti orang-orang yang tidak benar, mengikuti ulama su. Na'udzubillah. Jadikan para aulia, para sholihin sebagai kebanggaan kita. Mereka adalah kebanggaan kita di dunia dan di akhirat. Mereka adalah idola kita dunia akhirat. Mereka adalah penyelamat kita dunia akhirat. Mereka adalah yang memberi syafaat kita dunia dan akhirat. Dan mereka lah insyaallah yang nantinya akan menggandeng kita insyaallah di hari kiamat nanti, menyelamatkan kita di hari kiamat nanti, menggandeng kita, menuntun kita menuju surga Firdaus. Amin ya rabbal. Rabbi manfa'na bi barakatihim. Rabbi manfa'na bi barakatihim. Wahdina al-husna bi hurmatihim. Wahdina al-husna bi hurmatihim. Wa aminna ya Rabb. Wa aminna ya Rabb. Wa aminna ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, matikan kami ya Allah. Matikan kami ya Allah. Matikan kami ya Allah fi tariqatihim. Di tariqah mereka ya Allah. Di tariqah ahlu sunnah wal jamaah. Di akidah ahlu sunnah wal jamaah. Di dalam mengikuti jejak mereka, jejak para aslafun salihun. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga iman kita, menjaga Islam kita, menjaga akidah kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga putra-putri kita insyaallah, dijaga oleh Allah dari berbagai macam bala musibah, dijaga dari berbagai macam maksiat, dijaga oleh Allah dari berbagai macam musibah, bala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan putra-putri kita salihin salihat bijahi sayyidi waladi sayyidi Adnan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadza wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah wa ahsanal jazaa ibadah wassalamualaikum kepada Fadilatul Ustaz Al-Habib Abdul Qadir Ibn Abu Yal Habib Ahmad bin Husain bin Abi Bakar Siddiq.